Oke, ini adalah bukti 005, penjelasan untuk akuntansi masalah khusus. Nah, di bukti 005 ini merupakan bukti kita disuruh membayar biaya telepon. Jadi kalau kita membayar berarti masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Karena kita disuruh bayar. Bayar apa? Biaya telepon. Jurnalnya seperti apa ya? Jurnalnya seperti ini, biaya telepon dan kas senilai 26.500 ya. Jadi ini nilainya ya, 26.500. Yang pertama adalah kita harus nulis di tanggal dibayar. Yang ini dulu dilengkapi ya. Yang ini dulu dilengkapi, tanggal dibayar, tanggal diterimanya ya 2 Januari ini otomatis. Kemudian nomor ceknya adalah nomor cek yang AA041. Jadi ini kita nulis sendiri AA041 sesuai dengan nomor cek. Nah, nomor cek nanti akan dimasukkan ke jurnal pengeluaran kas juga. Nah, ini untuk ngisinya gimana? Ngisinya seperti ini. Nah, isinya seperti ini. Misalkan sekarang 2 Januari pembayaran telepon. Nah, jadi tanggalnya yang ini, tanggal pembayarnya adalah 2 Januari. Digunakan untuk membayar ya, biaya telepon. Nomor ceknya AA041, lalu dikredit karena ini ada jurnalnya seperti ini ya, berarti ini masuknya ke sini. Biaya telepon di debit nih ya, debit senilai 26.500, lalu yang dikredit adalah kas nih ya, dikredit kas nih senilai 26.500 ini. Selesai. Lalu lanjut ke yang kedua, itu untuk bukti 007 ini ya, bukti 007. Nah, bukti 007 ini bukti apa? Ini ada pihak lain, UD Aneka Warna. Oke, UD Aneka Warna. Berarti UD Aneka Warna itu kita kepada pihak lain, CV Andika. Berarti kita ngirim ke CV Andika, berarti kita menjual barang karena YTH-nya CV Andika. Nah, berarti masuknya ke jurnal penjualan yang ini. Oke, jurnal penjualan kita tulis. Misalkan ini apa ini? Tanggal dulu, kapan tanggalnya? Tanggalnya ini 2 Januari, masukkan ke sini tanggal. Lalu nomor faktur nih 012 atau 012 masuk ke sini nomor faktur. Lalu ini siapa? CV Andika ya, CV Andika masuk ke sini, CV Andika. Ditulis. Lalu ada lagi termin. Oke, terminnya ditulis, terminnya masuk ke sini, termin. Lalu jumlahnya berapa? Jumlahnya 570 masuk ke sini. Nah, oke. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam buku pembantu piutang. Piutangnya siapa ya sih? CV Andika ini. Otomatis piutang CV Andika akan bertambah senilai 570 ini. Oke, jadi buku piutang, kemudian saldo piutangnya juga kalian hitung ulang. Jadi saldo sebelumnya ditambah dengan 570. Selesai. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada bukti 008. Nah, kita disuruh ngapain nih di sini? Nah, kita disuruh membayar utang kepada Sinar Surya. Bayar utang, berarti kita mengeluarkan utang. Kita disuruh ngapain? Tarik cek untuk bayar utang. Berarti nanti ada ceknya juga, di ceknya akan kalian tulis juga kepada Sinar Surya. Maka kita masuk ke jurnal pengeluaran kas karena ngeluarin uang kan untuk bayar utang. Nah, di jurnal pengeluaran kas itu kita lihat tanggalnya. Tanggal dulu ini tanggal berapa? Tanggal 3 Januari, masuk ke 3 Januari. Kemudian keterangannya siapa? PT Sinar Surya. Nah, masuk ke PT Sinar Surya. Nomor ceknya ya kalian urutin aja nomor ceknya. Tadi berapa? Ini udah 4142 berarti 43. Oke.
Lalu untuk bayar utang itu jurnalnya gimana bayar utang? Utangnya berkurang. Kalau utang berkurang berarti di debit. Utang dagang. Lalu kreditnya kita bayarnya pakai apa? Pakai uang, berarti kas. Kas senilai berapa ini? Kita lihat, untuk lihat nilainya berapa itu kita harus buka yang namanya buku pembantu piutang yang ini. Piutangnya siapa ya? Piutangnya si Sinar Surya ini. Dilihat di sana saldonya ada berapa? Saldonya ada 280.500. Maka yang harus kita lunasi, harus kita tulis di cek itu adalah senilai 280.500. Nah, berarti jurnalnya utang dagang di debit 280.500, kasnya di kredit 280.500. Maka nilai ini akan masuk ke sini, kas 280.500. Kas di kredit kas senilai 280.500. Lalu yang di debit itu adalah utang dagang senilai 280.500. Oke. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kalian masuk ke yang namanya buku pembantu. Buku pembantu utang ini ditulis aja ini. Ditulis aja misalkan tanggalnya berapa sekarang? 3 Januari. Tulisannya adalah pelunasan yang ini, nilainya adalah 280.500. Nah, lalu saldonya gimana? Saldonya di kredit 280.500, ini di debit 280.500, maka saldonya akan jadi 0. Atau enggak ada saldonya atau habis. Artinya habis itu utangnya sudah dilunasi. Oke. Nah, lanjut lagi masuk ke bukti 009. Bukti 009 ini apa? Ini dijual kepada UD Aneka Warna. Lalu ada atasnya PT Dunia Baru. Berarti orang lain, PT Dunia Baru itu orang lain, jual ke kita. Kita kan UD Aneka Warna. Kalau kalian ketemu kayak gini, kalian tulis dulu ini yang ada di sini. Total perkalian sudah oke atau belum. Jadi kalian kalikan nih antara ini dikali ini hasilnya sama enggak dengan ini. Lalu ini dua ini di total bener enggak segini. Gitu. Lalu tulis juga tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo itu apa? Kalian lihat tuh petunjuknya di halaman 13 buku merah yang bukti 9. Tanggal jatuh tempo merupakan tanggal ini ya, tanggal termin yang ini, tanggal 3 Januari ditambah dengan potongannya 2/10, berarti 3 plus 10 sama dengan 13 hari. Oke, nah jadi tanggalnya berapa? Tanggal 13 Januari. Oke, mana 13 Jan. Oke, udah. Nah, ini karena dijual kepada kita, berarti kita yang membeli kan. Orang lain menjual, berarti kita yang membeli. Masuknya ke jurnal pembelian. Nah, di jurnal pembelian itu ditulis juga tanggalnya tanggal berapa nih? Tanggal 3 Januari. Masuknya ke sini 3 Januari. Lalu nomor fakturnya nomor berapa? Nomor 787, tanggal fakturnya 3 Januari juga. Terminnya 210N30. Lalu keterangannya siapa? Keterangannya ya ini Dunia Baru yang ini. Tulis di sini Dunia Baru. Lalu jumlahnya jumlah yang ini. Yang ini ya nih, jumlah ini 460. Nah, kalau sudah ini nanti juga akan akan diupdate ke buku pembantu juga. Jadi hal ini akan diupdate ke buku pembantu. Buku pembantu apa? Ya karena kita beli maka kita utang. Nanti juga diupdate di buku pembantu utang. Oke. Nah, kalian tulis juga nanti saldonya ini yang 460 ini kalian masukkan juga di buku pembantu utang.
Nah, lalu selanjutnya itu adalah bukti 012. Nah, bukti 012 ini merupakan apa ini? Telah kami kreditkan ke rekening saudara Udanika Warna YTH PT Jaya memo kredit. Nah, ini ada memo kredit. Nah, di memo kredit itu nanti nulisnya gimana? Nah, di memo kredit itu nanti kita nulis retur penjualan. Nah, retur penjualan itu tulis jurnalnya retur penjualan di debit, kemudian piutang dagang di kredit, nilainya 29.000. Nah, kalau sudah itu nanti kalian masukkan kemana? Masukkan ke jurnal umum. Nah, ini masuk ke jurnal umum yang ini. Ditulis aja nih retur penjualan dan juga piutang dagang. Kalau sudah, masuk juga ke buku pembantu piutang. Nih, buku pembantu piutang si siapa? Ya si PT Jayabaya ini nih, PT Jayabaya masuk ke sini nih. Nulisnya seperti apa? Nulisnya tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 4 Januari yang ini ya, tanggal 4 Januari. Yang ini 4 Januari. Nah, 4 Januari ditulis tanggalnya, keterangannya apa? Retur penjualan. Dari mana? Dari jurnal umum halaman pertama atau halaman kedua, terserah punya kalian halaman berapa. Lalu piutang dagangnya di debit atau kredit. Nah, ini lihat dulu nih, piutang dagangnya ada di, nah ternyata piutang dagangnya ada di kredit, maka di sini di kredit 29.000. Oke, nah lalu kita tulis saldonya. Ini saldonya ke di debit 255.640. Lalu ada di keterangan selanjutnya tanggal 4 ini saldonya ada di kredit senilai 29.000. Maka kalau ini debit maka kalau yang ini debit, yang ini kredit, maka harus diselisihkan. Banyak yang mana? Nah, kita lihat ternyata banyak yang debit, maka saldonya kembali masuk ke debit senilai selisihnya 226.640. Ini masuk ke sini nih. Gitu. Oke, nah lanjut. Ini yang terakhir, buku merah halaman 15. Silahkan kalian baca. Kalian baca juga itu bukti 20 dan 21. Jadi ada dua ya. Ini untuk bukti 20 dan bukti 21. Bukti 21-nya nanti akan saya jelaskan di kelas setelah UTS. Nah, di sini ada keterangan perhitungan kas, ada penjualan tunai. Ini ya, penjualan tunai. Senilai berapa? 1.361.750. Kita menjual tunai berarti kita menjual secara langsung, kita dapat uang saat itu juga. Dapat uang berarti masuknya ke jurnal penerimaan kas. Nah, uangnya berapa? Atau kita lihat dulu di sini keterangannya, penjualan tunai berarti penjualannya berapa? Nah, ini penjualannya 1.361.780 masuk ke sini nih. Penjualan. Oke, penjualan ada di sini. Penjualan. Penjualannya 1.361.780. Lalu di bukti 21 ternyata kita ada keterangan bahwa pada hari ini Tuan Lesmana menyetorkan penerimaan kas bersih mingguannya ke Bank Bina Indonesia sebesar 1.362.280. Nah, maka inilah yang disebut kas. Masuknya ke sini 1.362.280. Nah, ternyata ada beda penjualan dan juga kas. Ada selisih. Selisihnya berapa? Selisihnya senilai 500. Nah, di sini juga ada ngomong kelebihannya 500. Masuknya ke sini kelebihan 500. Nah, setelah ditotal yang ini 1.362 sama dengan yang kas yang ada di sini. Jadi ini dan ini sudah sama. Artinya udah benar. Oke. Nah, itu dulu untuk hari ini. Silahkan belajar yang baik. Besok kerjakan sebisanya, nggak usah
sesuai dengan yang ada di soal. Jadi kalian sampai mana ya itu yang kalian lanjutin. Oke, silakan belajar, silakan kalian kerjakan dulu mungkin di kos atau di rumah atau di tempat kalian sesuai dengan petunjuk video ini. Syukur-syukur kalau bisa lebih, kalau sampai sini pun juga sudah bagus. Oke, sekian dulu dari saya dan tetap sehat, tetap semangat. Dadah.